Halo warga Makassar, pernahkah kalian mendengar tentang The Silent Killer atau pembunuh senyap? Di kota kita tercinta ini banyak orang yang terlihat sehat-sehat saja, padahal di dalam tubuhnya ada ancaman besar yang sedang mengintai, yaitu diabetes mellitus. Secara medis, diabetes mellitus atau penyakit gula adalah gangguan metabolik menahun. Tubuh kita tidak mampu lagi untuk memproduksi atau menggunakan hormon insulin secara efektif, sehingga gula akhirnya menumpuk di dalam aliran darah. Insulin ini ibarat sebuah kunci yang membuka pintu sel tubuh kita agar gula dari makanan bisa masuk dan diubah menjadi energi. Tanpa insulin yang efektif, gula terjebak di aliran darah dan menyumbat pembuluh darah. Indonesia kini darurat diabetes. Kita peringkat kelima di dunia berdasarkan International Diabetic Federation tahun 2024. Di Sulawesi Selatan, Makassar adalah juaranya kasus diabetes karena kita suka makanan enak tapi juga kurang gerak. Ini berdasarkan dari Dinas Kesehatan Makassar tahun 2024. Masalahnya, 7 dari 10 orang tidak sadar kalau mereka sedang mengidapnya. Angka prevalensi nasional pun kini menyentuh 11,7%. Di kota Makassar sendiri, resiko ini melonjak tajam karena tingginya pola resiko yang kurang gerak, ditambah kemudahan akses terhadap makanan cepat saji yang tinggi dengan karbohidrat. Kemudian ada risiko jangan tunggu amputasi. Jangan anggap remeh, gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil kita loh. Akibatnya mulai dari kebutahan hingga gagal ginjal yang mengharuskan kita cuci darah seumur hidup. Secara klinis, ketidakstabilan kadar glukosa kronis merusak pembuluh darah kapiler secara permanen. Kerusakan pada area mata dapat memicu retinopati diabetik yang berujung kebutaan total. Sementara kerusakan pada ginjal memaksa organ tersebut berhenti menyaring racun tubuh. Nah, bahkan banyak pasien yang tidak sadar kakinya terluka karena sarafnya sudah rusak. Luka kecil bisa jadi infeksi besar yang berakhir pada amputasi karena biayanya mahal dan produktivitas kita hilang. Kondisi mati rasa ini dikenal sebagai neuropati perifer karena penderita tidak merasakan nyeri. Gesekan sepatu kecil atau luka goresan ringan bisa berubah menjadi borok bernanah yang mati jaringannya atau gangren. Jika infeksi telah menyebar ke tulang, pemotongan jaringan atau amputasi menjadi jalan terakhir medis untuk menyelamatkan nyawa pasien. Nah, kabar baiknya kita bisa melawan. Riset membuktikan edukasi perilaku cerdik sangat efektif mengontrol gula darah. Mari kita praktikkan satu persatu. Cek kesehatan secara rutin, periksa gula darah, tensi, dan lingkar perut Anda. Deteksi dini adalah kunci sebuah terjadi kerusakan jaringan yang lebih parah. Sebagai pasien atau kelompok berisiko, lakukan pemeriksaan mandiri atau ke fasilitas kesehatan minimal 1 kali sebulan. Pastikan tekanan darah Anda terjaga di bawah 130/80 mmHg. Untuk lingkar perut, target aman bagi pria adalah di bawah 90 cm dan wanita di bawah 80 cm. Selanjutnya yaitu enyahkan asap rokok. Berhenti merokok adalah harga mati bagi penderita diabetes untuk melindungi pembuluh darah dari serangan jantung dan stroke. Jika Anda seorang perokok, mulailah program berhenti merokok secara bertahap atau konsultasikan ke klinik sanitasi terdekat. Bagi yang tidak merokok, Anda harus berani menolak dan menghindari paparan asap rokok sekunder di tempat umum demi menjaga elastisitas pembuluh darah Anda. Rajin aktivitas fisik cukup 30 menit sehari. Ini akan membantu otot kita membakar gula darah secara alami dan memberikan beban pankreas kita. Gunakan prinsip BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Pilih jenis olahraga aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, atau senam diabetes. Selanjutnya, diet seimbang, batasi gula dan perbanyak serat. Diet yang disiplin sangat menentukan stabilnya gula darah setelah kita makan. Terapkan metode isi piringku. Penuhi setengah piring Anda dengan sayuran dan buah, 1/4 karbohidrat kompleks seperti nasi merah, dan 1/4 protein rendah lemak. Batasi asupan harian dengan rumus G4, G1, dan L5, yaitu maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok minyak makan. Istirahat cukup. Tidur 7-8 jam. Kurang tidur memicu hormon kortisol yang membuat gula darah tetap tinggi, meskipun kita sudah menjaga makan. Untuk mendapatkan tidur berkualitas, terapkan sleep hygiene.
Caranya, pastikan kondisi kamar tenang dan gelap, serta hindari penggunaan gawai atau smartphone minimal 30 menit sebelum Anda memejamkan mata di malam hari. Kemudian selanjutnya yaitu kelola stres. Stres membuat hati melepas cadangan gula ke darah melalui hormon epinefrin. Tenangkan pikiran Anda agar gula darah tetap aman. Sisihkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk menenangkan pikiran. Nah, Anda bisa mempraktikkan teknik relaksasi napas dalam, contohnya itu beribadah dengan khusyuk, berkebun, atau melakukan hobi positif lainnya yang membuat suasana hati bahagia. Diabetes bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk hidup lebih disiplin. Mari terapkan cerdik mulai dari sekarang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk diri kita dan untuk keluarga tercinta.